Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, kapal patroli polisi Kutilang 5005 Korpol Airut Bahar Kampolri tunjukkan empati dengan lepas bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Sumatera. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepedulian dan empati terhadap sesama kembali ditunjukkan jajaran kepolisian perairan. Kapal polisi Kutilang 5005 milik Korpol Airut Bahar Kampolri yang bertugas di wilayah Polda Kepulauan Riau turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Kapal patroli yang berada di bawah komando AKP Kapten Ilvanto Maclin ikut berempati dengan memberikan dukungan moral serta mengawal proses pelepasan bantuan kemanusiaan yang diangkut oleh KN Pulau Dana 323 milik Bakamla RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Makobar Batu Ampar, tempat KN Pulau Dana 323 sandar sebelum diberangkatkan menuju daerah-daerah yang terdampak banjir. Pelepasan kapal bantuan ini dilakukan dengan penuh rasa kemanusiaan dan solidaritas antar instansi, mencerminkan sinergi kuat dalam penanganan bencana nasional. Komandan KP Kutilang 5005 AKP Kapten Ilvanto Maclin menegaskan bahwa kehadiran Korpol Airut dalam misi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Pelepasan KN Pulau Dana 323 menuju lokasi bencana menjadi simbol kolaborasi dan komitmen negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat. Peran KP Kutilang 5005 dalam mendukung misi ini sekaligus mempertegas fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk dalam situasi kebencanaan dan kemanusiaan. Izin Komandan, kami dari kapal polisi Kutilang 5005 menyerahkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang tampak di Sumatera. Semoga bantuan dari kami bisa bermanfaat saudara-saudara kita, dan semoga kapal Dana bisa selamat tujuan dan bisa melaksanakan misi manusia dan selalukan selamat pada saat kesenangan. Terima kasih. Saya dari KN Pulau Dana, Bakamla RI, menerima dan siap menyalurkan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan yang dari Polri. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dengan semangat empati dan kepedulian, diharapkan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dapat segera menjangkau para korban banjir dan membantu proses pemulihan di wilayah terdampak. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polsek Bentian Besar, Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur menggelar Natal Berbagi 2025 dengan salurkan 150 paket sembako ke gereja di Dilang Putih. Momen ini dimaknai sebagai rasa berbagi kasih dan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025, Polsek Bentian Besar, Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan sosial bertajuk Natal Berbagi 2025 di Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat pada Senin 22 Desember 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Bentian Besar, Ibtu Nelson Edi Bojo. Sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan Polri dengan masyarakat, khususnya umat Kristiani yang sedang menyambut Hari Raya Natal. Dalam kegiatan Natal berbagi tersebut, Polsek Bentian Besar menyalurkan bantuan berupa 150 paket sembako yang dibagikan kepada jemaat dan warga yang membutuhkan. Adapun gereja yang menerima bantuan meliputi Gereja GKII Dilang Putih, Gereja GKAAI Dilang Putih, dan Gereja GPDI Dilang Putih. Seluruhnya berada di Kecamatan Bentian Besar. Kapolsek Bentian Besar Ibtu Nelson Edi Bojo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan yang humanis serta menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama.
Kegiatan Natal Berbagi 2025 diharapkan dapat membawa pesan damai, harapan, dan kebersamaan bagi seluruh masyarakat. Dari Humas Polsek Bentian Besar Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri terus melakukan pembangunan sumur bor di berbagai fasilitas umum di Aceh Tamiang, salah satu wilayah terdampak bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polri terus memacu percepatan pembangunan infrastruktur air bersih melalui pembuatan sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga Rabu 24 Desember 2025, tercatat sebanyak 60 titik sumur bor telah berhasil diselesaikan dan kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Langkah masif ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan solusi nyata atas kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air bersih yang layak. Program pembangunan ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Kapolri yang menargetkan penyediaan 300 titik sumur bor di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Proyek strategis ini dirancang untuk mendukung ketersediaan sumber daya air secara berkelanjutan, baik bagi kebutuhan operasional fasilitas publik maupun pemukiman warga yang selama ini mengalami kendala dalam pemenuhan air bersih. Dalam pelaksanaannya, distribusi pembangunan sumur bor mencakup berbagai lokasi vital seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah. Polri juga membuka akses bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembangunan di lahan pribadi. Warga dapat mendatangi langsung posko Polri di Aceh Tamiang untuk memberikan usulan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu fokus pengerjaan yang tengah dilakukan saat ini adalah pembangunan sumur bor di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien di wilayah Aceh Tamiang. Dilaporkan dari Posko Polri Aceh Tamiang, saat ini kami berada di salah satu program sumur bor di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, di mana suplai sumur bor ini nanti akan sangat dibutuhkan oleh rumah sakit dalam rangka perawatan pasien-pasien yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Sumur bor ini adalah bagian dari perintah Kapolri, di mana akan dibuat 300 sumur bor untuk mendukung seluruh fasilitas umum maupun pribadi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Hari ini kami sudah membangun 60 titik sumur bor yang tersebar di beberapa puskesmas, sekolah, tempat ibadah maupun fasilitas pribadi masyarakat yang kami petakan dan juga berdasarkan permintaan langsung dari masyarakat yang datang ke Posko Polri Aceh Tamiang. Masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang memberikan apresiasi tinggi serta ucapan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Polri atas inisiatif pembangunan sumur bor di berbagai titik wilayah terdampak bencana. Kehadiran fasilitas air bersih ini dinilai warga sebagai langkah nyata yang sangat vital dalam membantu proses pemulihan pasca bencana, mengingat ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan paling mendesak bagi keberlangsungan hidup dan kesehatan masyarakat yang tengah berupaya bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Juniawan, pengurus Masjid Babur Rahman Kampung Pahlawan, Kabupaten Aceh Tamiang. Atas nama masyarakat Kampung Pahlawan mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Kapolri yang telah memberikan fasilitas air untuk keperluan rumah ibadah kami Babur Rahman, yang insya Allah mungkin Jumat besok lah, alhamdulillah kami akan memulai sholat Jumat yang pertama setelah pasca banjir. Inilah yang mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, sejak awal kejadian bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Polri terus membuka sejumlah posko, salah satunya posko kesehatan. Posko kesehatan ini difokuskan untuk melayani gangguan kesehatan yang dialami masyarakat, serta anggota Polri yang bertugas dalam penanganan bencana banjir di wilayah tersebut. Menurut Ibda Dr. Asia Rahma Malawat dari Bidokes Polda Jawa Barat yang melaksanakan BKO di Aceh Tamiang, masyarakat dan anggota Polri yang datang ke posko kesehatan kebanyakan mengeluhkan batuk pilek serta nyeri tenggorokan. Menindaklanjuti keluhan tersebut, Ibda Dr. Meirina Duyanti dari Bidokes Polda Jabar memastikan setiap pasien yang datang ke posko akan diberikan masker. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyakit ISPA mengingat kondisi pasca bencana di Aceh Tamiang dengan tanah yang mengering di aspal dan menimbulkan debu saat dilalui kendaraan. Pelayanan kesehatan di posko Polri meskipun dalam kondisi darurat, namun penanganan pengobatan pertama tergolong cukup lengkap. Tersedia infus obat anti nyeri, obat mah, serta obat emergensi lainnya. Selain itu, obat untuk keluhan umum seperti batuk pilek, diare, nyeri lambung, nyeri badan, hingga salep jamur juga tersedia karena keluhan jamur pada kaki cukup tinggi. Dr. Meirina mengimbau kepada masyarakat dan anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Aceh Tamiang untuk selalu menggunakan masker. Hal tersebut sebagai bentuk proteksi dini agar terhindar dari penyakit infeksi saluran pernapasan. Dari Humas Polres Aceh Tamiang melaporkan untuk Polri TV. Polres Aceh Tengah menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak bencana alam di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Rabu 24 Desember 2025. Kegiatan penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik bersama PJU, Babin Kamtipmas, dan Satbrimo Polda Aceh di Kecamatan Ketol, Bintang, dan Rusip Antara. Bantuan disalurkan ke sejumlah desa yang masih terisolasi akibat putusnya akses jembatan. Selain sembako, Polres Aceh Tengah juga menyerahkan seling kawat baja dari Kapolri untuk membantu akses penyeberangan. Kapolres Aceh Tengah menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana. Polres Aceh Tengah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban dan memberikan semangat kepada warga. Dari Humas Polres Aceh Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.